Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Oktaviani Arda dengan NIM C1C020155. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyusunan anggaran piutang dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra S. Materi yang saya akan jelaskan yang pertama, pengertian piutang, anggaran piutang, dan jenis piutang. Yang kedua, manfaat anggaran piutang. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran piutang. Pengertian piutang, anggaran piutang, dan jenis piutang. Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Piutang terdiri dari beberapa jenis, yaitu piutang surat berharga. Contohnya biliet giro belum jatuh tempo, biliet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Beban dibayar di muka, contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Setoran jaminan, contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Piutang pajak, contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Piutang wesel atau notes receivable adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang usaha atau account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Anggaran piutang usaha merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana mengenai bertambahnya piutang karena penjualan kredit dan berkurangnya piutang karena adanya pelunasan piutang, penyisian piutang, penghapusan piutang, dan potongan penjualan. Manfaat anggaran piutang. Yang pertama merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Manfaat yang kedua, pada jenis usaha tertentu kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Dan manfaat yang terakhir dapat mempererat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Pemberian piutang usaha dimaksudkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya perusahaan. Keberhasilan perusahaan dimulai dari kemampuan perusahaan menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya. Faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Yang kedua, standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kerugian piutang. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit memengaruhi besar kecilnya piutang usaha tertanam. Semakin panjang waktu kredit, maka semakin panjang piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual, di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Yang keempat, pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga dapat memengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Pemberian potongan yang kecil akan memperbesar piutang yang tertanam. Yang kelima, pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batasan atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Yang keenam, kebijakan penagihan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif maupun pasif.
Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Kebijakan penagihan piutang usaha secara aktif memerlukan biaya atau beban yang besar dibandingkan kebijakan penagihan secara pasif. Biaya yang dikeluarkan dalam kebijakan penagihan piutang secara aktif meliputi biaya perjalanan, biaya telepon, biaya surat menyurat, biaya administrasi piutang, dan lain-lain. Penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam menyusun anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang ini berupa anggaran usaha. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.